Lumen nomor 11.933. 7 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah terang dunia. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita mendengar atau membaca buku Raden Ajeng Kartini yang diberi judul Habis Gelap, Terbitlah Terang? Atau pernahkah seseorang bertanya kepadamu, mengapa ada gelap? Mengapa tidak ada terang saja? Ketika terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya, malam-malam yang dilalui oleh para korban adalah gelap dan gelap. Listrik padam, maka sinar yang dipancarkan oleh sebatang lilin amat berguna bagi mereka. Lalu lampu senter dari HP membantu penglihatan mereka. Senter baterai juga dibutuhkan. Tidak ada yang senang tinggal dalam kegelapan malam. Demikian banyak orang yang mengalami kegelapan hidup tanpa arah ketika semuanya terlihat sulit dan serba dalam keterbatasan. Terang adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia. Hari ini Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, gereja mengundang setiap orang beriman untuk berbenah diri dan keluar dari lingkungan kehidupan yang menjauhkannya dari kasih Allah. Hidup yang ditandai dengan kedosaan menjadikan seorang beriman merasakan gelapnya malam kehidupan. Hidup jauh dari Tuhan, hidup tanpa kasih Allah, hidup sengsara karena Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada orang banyak, juga kepadamu, bahwa dialah terang. Terang untuk dunia, terang untuk seluruh umat manusia. Oleh Yesus yang adalah terang dunia, kita tidak lagi akan berjalan dalam kegelapan dosa. Kalau kita datang kepada terang itu, maka kita akan dijadikan seperti dirinya, menjadi terang dunia bagi sesama kita juga. Kamu adalah terang dunia, firman Tuhan Yesus dalam Matius bab 5 ayat 14. Arti ungkapan ini adalah bahwa manusia harus memberikan dampak yang baik bagi lingkungannya, seperti lilin yang pasti berguna di tempat yang gelap. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa untuk menjadi terang dunia, orang beriman harus mengikuti Yesus yang adalah terang sejati itu. Menurut Santo Paulus, melalui pengantaran Kristus yang mencerminkan kemuliaan Allah, terang bercahaya dalam hati kita, sehingga ia tidak memungkinkan adanya kegelapan di dalamnya. Orang beriman telah menjadi putra terang, sehingga ia wajib hidup dengan tidak bercela dan wajib pula memancarkan kebaikan Tuhan kepada dunia yang ada di sekitarnya. Karena hal tersebut, maka setiap orang beriman di dalam Yesus harus mengenakan senjata terang dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan itu. Rasul Paulus menghimbau seorang pengikut Kristus haruslah mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. 2 Korintus bab 13 ayat 13 dan 14. Singkat kata, sebagai putra terang, kita diajak untuk memerangi kegelapan dan memilih terang dalam kehidupan nyata kita. Memilih terang itu berarti
percaya kepada Yesus dan mengasihi saudara-saudara kita juga. Saudara-saudari terkasih, ajakan Yesus sang terang dunia, yaitu mengikuti Dia, memberi perutusan baru untuk kita agar menjadi terang untuk dunia yang ada di sekitar kita. Dengan mengikuti Yesus, kita harus berani katakan no kepada kegelapan dan dosa, dan mengatakan yes untuk menebarkan kebaikan dan kasih Allah. Sekali lagi, dengarkanlah sabdanya ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti Yesus, juga mengikuti Dia dalam jalan salib penderitaan yang kita kenangkan dan kita renungkan selama masa prapaskah ini. Kita diajak untuk menderita bersama Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Hal pertama yang harus kita perbuat adalah berbenah diri dengan menolak setan dan perbuatan-perbuatannya. Kita harus menyesali dosa-dosa kita dan bertobat kepada Tuhan serta mohon ampunannya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mempunyai terang dalam hidup kita. Hanya dengan cara bertobat, kita mempunyai anugerah terang Kristus. Oleh terang itu, kita diutus untuk menerangi mereka yang masih hidup dalam dosa dan menolong mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih kita. Jadilah terang di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah bertobat dan menjadi terang kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia dan menghendaki kami mengikuti Dia agar hidup dalam kasih-Nya. Jadikanlah kami terang di kegelapan dunia dewasa ini. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita,
Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.